Kisah ini tentang sebuah keris legendaris, yang telah moksa beratus-ratus tahun lalu. Keris ini pernah menjadi saksi sejarah berdirinya Kerajaan Demak Bintoro, yang pernah mencapai masa keemasan, di zaman pemerintahan Raden Fatah. Keris ini bernama Keris Sangkelat, memiliki dapur Nogosostro, berluk 13, dan panjang keris ini 41 cm. Dibuat dari campuran baja dan meteorit. Keris Sangkelat dibuat oleh Empu Jakasupa, seorang empu dari Kerajaan Demak, dibuat selama 75 hari, di mana saat proses pembuatannya, Empu Jakasupa melakukan olah batin agar nantinya keris Sangkelat ini memiliki tuah yang mumpuni. Berbagai peristiwa menarik dapat kita saksikan, selama proses pembuatan keris Sangkelat ini. Selanjutnya, para sahabat Kumania dapat menonton video ini hingga selesai. Tetapi demi perkembangan channel ini, mohon kiranya berkenan subscribe, like dan bagikan video ini melalui berbagai media sosial yang Anda miliki. Selamat menonton. Kerajaan Demak Bintoro, didirikan setelah era kemunduran Kerajaan Majapahit. Menurut sumber dari Baba Tanah Jawi, Raden Patah merupakan putra dari Brekertabumi atau Brawijaya V, yang dipercaya sebagai raja terakhir Majapahit. Ibu Raden Patah yakni seorang selir yang merupakan selir Tionghoa, putri dari Kiai Batong atau Tan Guwat. Menurut Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir tersebut yakni Siu Banci. Ibundanya yang berarti juga merupakan nenek Raden Patah bernama Siu Teyo. Tan Guwat merupakan saudagar dan ulama, yang bergelar Syekh Bantong atau Kiai Batong. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam, yang berdiri di Pulau Jawa pada akhir abad ke-15. Raja pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Patah, seorang keturunan Raja Majapahit. Raden Patah berkuasa atas kerajaan Demak, sejak 1476 hingga 1516. Kejayaan Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah, berhasil mencapai kejayaannya. Kerajaan Demak mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, seperti perluasan wilayah dan pengembangan Islam. Dalam bidang dakwah Islam, Raden Patah mendirikan masjid yang sekarang terkenal dengan nama Masjid Agung Demak. Dulunya, Masjid Agung Demak dijadikan sebagai pusat kegiatan kerajaan Islam di Jawa. Selain itu, bangunan ini juga dijadikan markas para wali, dan digelar pula sejenis pengajian akbar. Sementara itu, dalam bidang politik, Raden Patah berhasil membuat kerajaan Demak memperluas wilayah kekuasaannya, dan memperkuat pertahanannya. Kejayaan tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Raden Patah menaklukkan Girindrawardana, dan merebut tahta kerajaan Majapahit pada 1479, hingga dapat mengambil alih kekuasaan Majapahit. Demak memainkan peran penting di dalam mengakhiri pemerintahan Majapahit dan penyebaran Islam. Sepanjang setengah awal abad ke-16, Demak berada pada puncak kejayaannya, di bawah pemerintahan Trenggana. Pada masanya, ia melakukan penaklukan ke pelabuhan-pelabuhan utama di Pulau Jawa, hingga ke pedalaman, yang mungkin belum tersentuh Islam. Salah satu pelabuhan yang ditaklukkan Demak adalah Sunda Kelapa, yang pada waktu itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Sunda. Kerajaan mulai mengalami kemunduran, ketika Trenggana terbunuh dalam perang melawan Panarukan pada 1545. Sunan Prawoto kemudian naik tahta menggantikannya, tetapi dibunuh pada 1546 oleh suruhan Arya Penangsang, penguasa Jipang yang ingin menjadi Raja Demak. Perang perebutan tahta segera terjadi, dan berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir, penguasa Pajang, sebagai hukuman. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan Demak ke Pajang, tempat kekuasaannya. Dengan demikian kerajaan Demak berakhir dengan didirikannya Kesultanan Pajang. Joko Tingkir adalah seorang ulama besar yang sangat dihormati masyarakat Jawa. Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir, atau Sultan Hadiwijaya adalah kerajaan Islam di Tanah Jawa setelah Kesultanan Demak runtuh. Sejarah kerajaan Pajang diawali saat Kesultanan Demak dilanda konflik perebutan kekuasaan. Arya Penangsang adalah anak Pangeran Sekar Sedalepen,
kakak dari Sultan Trenggana, Pangeran Sekar Sedalepen, telah dibunuh oleh Sunan Prawoto di pinggiran kali. Tewasnya membuat Arya Penangsang merasa berkuasa dan menyimpan dendam terhadap kerajaan Demak. Arya Penangsang membunuh pewaris tahta kerajaan Demak Pangeran Prawoto. Tak hanya itu, ia juga membunuh Pangeran Hadiri, adik dari Pangeran Prawoto. Untuk mengalahkan Arya Penangsang, kerajaan Demak meminta bantuan kepada Joko Tingkir dan sahabatnya Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi menyerang Arya Penangsang. Dalam perang itu Arya Penangsang tewas terbunuh oleh Danang Sutawijaya. Kemudian Joko Tingkir dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya, dengan masa pemerintahan dimulai pada tahun 1566 sampai 1582. Sebelum meninggal dunia, Joko Tingkir berperang dengan Sultan Sutawijaya. Akibat ulahnya, yang membuat Joko Tingkir ingin menyerang Mataram. Setelah menerima kekalahan, Joko Tingkir kembali pulang, namun kondisinya melemah, membuatnya tidak kuat melakukan perjalanan pulang. Lalu ia singgah ke makam Sunan Tembayat. Setelah merasa lebih kuat, Joko Tingkir melanjutkan perjalanan pulang. Namun di tengah perjalanan, ia jatuh dari tunggangannya, seekor gajah. Joko Tingkir sempat berwasiat kepada anak-anaknya, agar tidak pernah membenci Sultan Sutawijaya. Joko Tingkir akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582. Keris Kiai Sengkelat ialah keris pusaka Luk 13 yang diciptakan pada zaman Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi, atau lebih dikenal dengan nama Raja Brawijaya V. Keris pusaka ini dibuat oleh seorang empu kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Empu Supo Mandrangi. Empu Supo Mandrangi ialah salah satu murid dari Sunan Ampel. Materi utama untuk menciptakan keris sengkelat ialah cis, yaitu sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Besi cis tersebut didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat. Besi cis itu milik Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kemudian besi cis tersebut diberikan kepada Empu Supo untuk dibentuk menjadi sebilah pedang. Tapi Empu Supo merasa sayang jika besi sebagus itu hanya dijadikan pedang yang tidak mempunyai nilai artistik. Maka kesudahannya, besi cis tersebut dibentuk menjadi sebilah keris pusaka Luk 13, yang sangat indah. Keris itu mempunyai ciri dapur sengkelat, antara lain memakai kembang kacang dan dilengkapi jenggot, satu lambe gajah, sogokan rangkap dengan ukuran normal, seraweyan, ripandan, greneng, dan kruwingan. Oleh Sunan Ampel, disarankan supaya keris tersebut diserahkan kepada Prabu Brawijaya V. Ketika Prabu Brawijaya V mendapatkan keris tersebut, Sang Prabu menjadi sangat kagum akan keindahannya, dan selanjutnya diberi nama Sengkelat pada keris pusaka tersebut. Alasannya ialah Empu Supo membawa keris tersebut kepada Sang Prabu, dengan cara disengkelat di pinggang. Akhirnya keris sengkelat tersebut menjadi salah satu piandel atau pusaka kerajaan, dan mempunyai tempat khusus dalam gudang pusaka Keraton Majapahit. Raja Brawijaya V sangat menyukai keris Kiai Sangkelat ciptaan Empu Supo Mandrangi. Keris ini mempunyai yoni sebesar 8,1 dari skala 0 sampai 10, dan tua untuk menciptakan rasa aman bagi kerajaan. Keris itu sering dipakainya saat melakukan kegiatan kerajaan. Saking senangnya, Raja Brawijaya V memerintahkan anak buahnya untuk membuatkan sebuah ruang khusus penyimpanan keris tersebut. Keris Kiai Sangkelat, setelah dipegang oleh Raja Brawijaya V, selanjutnya menjadi keris utama Sunan Kalijaga. Ada kisah menarik, keris Kiai Sangkelat ini pernah terlibat dalam sebuah pertempuran. Kerajaan Majapahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Di lingkungan istana baik para sentana dan abdi dalam juga banyak yang menjadi korban. Penyakit aneh tidak diketahui dari mana datangnya, juga penyebabnya dari kekuatan apa, tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Dalam Babat Demak dikisahkan, mereka yang pagi sakit sorenya meninggal, begitu juga sebaliknya sore hari terserang sakit, paginya sudah membujur jadi jenazah. Hal itu terjadi karena adanya aura negatif keris Kiai Condong Campur yang konon dibuat dari besi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam. Akhirnya Empu Supo Mandrangi mengeluarkan keris Kiai Sengkelat dari sarungnya.
Dengan secepat kilat, keris Kiai Sangkelat menerjang Kiai Condong Campur. Setelah kejadian itu wabah pagebluk yang menyerang rakyat Majapahit mereda dan berangsur-angsur pulih kesehatannya. Setelah memenangi pertarungan itu, keris Sangkelat disimpan kembali di ruang khusus kerajaan Majapahit, sementara keris Condong Campur, agar tidak menimbulkan malapetaka kembali, disimpan di ruang tersembunyi, yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja, sampai moksanya keris tersebut. Suatu ketika, Joko Tingkir sedang melakukan perjalanan menuju suatu tempat yang dikenal keramat. Tempat itu sering dipakai tafakur para leluhurnya untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Saat itu situasi kerajaan Pajang sedang terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu panglimanya. Pemberontakan itu berhasil dipadamkan, walaupun banyak timbul korban jiwa. Joko Tingkir berniat mencari petunjuk untuk menghadapi lawan-lawannya. Dia berencana tafakur selama 21 hari. Saat itu ia didampingi seorang abdi dalam kepercayaannya. Hari menjelang maghrib, suasana lokasi tempat tafakurnya sangat sepi. Sesekali hanya terdengar suara kicauan burung di kejauhan. Matahari sudah mulai tenggelam, langit bersemburat warna jingga. Saat itu, Joko Tingkir berharap mendapat sebuah petunjuk dari Sang Pencipta. Terdengar sayup-sayup dari kejauhan, suara perkutut terbang mendekat, burung itu datang dengan tiba-tiba, terbang mengelilingi Joko Tingkir yang sedang duduk bersila. Awalnya kehadiran burung itu tidak disadarinya, burung itu terbang berulang kali mengelilingi Joko Tingkir. Setelah terbang mengelilingi sebanyak 3 kali, perkutut itu hinggap di sebuah dahan, tidak jauh jaraknya dari tempat Joko Tingkir tafakur. Perkutut itu terlihat membawa sebilah keris di paruhnya. Cukup lama perkutut itu menyaksikan Joko Tingkir yang duduk diam bertafakur dengan mata terpejam. Dia masih belum menyadari kehadirannya. Perkutut itu turun dari dahan dan hinggap di sebuah batu kecil, hanya berjarak sekitar 1 meter dari posisi Joko Tingkir duduk. Merasakan adanya getaran energi yang cukup besar di dekatnya, membuat Joko Tingkir terganggu, mencari dari mana datangnya energi itu. Dia melihat seekor burung perkutut tepat berdiri di depannya, dengan paruh membawa sebilah keris. Melihat kehadiran burung dan keris di paruhnya, membuat Joko Tingkir terheran, sejak kapan burung itu ada di sana. Segera ditangkap perkutut itu, dan diambilnya keris dari paruhnya. Diamati keris berluk 9, dengan tanpa warangka dan pegangan. Dibawa pulang burung perkutut, dan keris yang bersamanya. Sesampai di Keraton Pajang, perkutut dimasukkan sangkar berwarna hijau dengan ornamen bunga yang mengelilingi sangkar. Diamatin, perkutut itu mempunyai energi yoni sebesar 7,2 dari skala 0 sampai 10, mempunyai tuah baik untuk perlindungan rakyat kerajaan dari serangan musuh. Joko Tingkir membuatkan keris sebuah warangka yang terbuat dari kayu timoho. Semenjak keris itu didapatnya, dijadikan pusaka kerajaan. Kemanapun Joko Tingkir pergi, keris itu selalu menemaninya. Keris Sangkelat itu disimpan di sebuah ruang khusus pusaka kerajaan. Hanya dirinya saja yang bisa memasuki ruangan tersebut. Suatu saat Joko Tingkir sambil menunggangi kuda, pergi turun melihat rakyatnya. Dia pergi didampingi 6 orang pengawal. Dari kejauhan disaksikan, tampak ada seorang laki-laki tua, berjalan sambil membawa hasil panennya. Laki-laki tua itu tampak berjalan tergopoh-gopoh, dengan beban berat di pundaknya. Joko Tingkir tertarik, menyaksikan perjuangan orang tua itu, dan didekatinya, dengan niat ingin menolong. Ditawari agar orang tua itu mau duduk bersama, menunggangi kudanya. Orang tua itu tidak sadar kalau yang menawarinya adalah Joko Tingkir, penguasa Pajang. Mendapat tawaran itu, betapa senang hatinya. Tak lama orang tua itu telah menunggangi kuda bersama Joko Tingkir. Sesampai pasar yang dituju, orang tua itu turun seraya mengucapkan terima kasih. Melihat penguasa Pajang datang, masyarakat di sekitar segera membungkuk memberi penghormatan. Sementara tampak orang tua itu heran menyaksikan tingkah masyarakat setempat, yang tiba-tiba membungkuk di hadapan orang yang telah menolongnya. Seorang anak kecil datang mendekat, menawari sebuah kendi berisi air untuk menghilangkan dahaga kepada Joko Tingkir. Mengetahuan orang yang telah menolongnya adalah Raja Pajang.
Dirinya memohon ampun, sambil membungkukkan badan atas ketidaksopanannya. Joko Tingkir sambil tersenyum menarik lengan orang tua itu, memintanya untuk berdiri. Dia senang bisa membantu rakyatnya. Dirinya diberi sejumlah uang, dan Joko Tingkir membeli semua hasil panennya, dan membagikan ke masyarakat. Perang antara Kesultanan Pajang dan Mataram tidak bisa dihindarkan. Di dalam perang itu, Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, sempat berhadapan langsung dengan Danang Sutawijaya atau biasa disebut Panembahan Senopati, dalam duel 1 lawan 1. Setelah beberapa waktu berduel, Danang Sutawijaya dalam posisi di atas angin. Dia berhasil membuat Joko Tingkir terdesak. Saat itu, Danang Sutawijaya menggunakan keris keramat Surya Panulu, sementara Joko Tingkir menggunakan keris keramat Kiai Sangkelat. Pertarungan antara kedua keris keramat itu begitu menggetarkan, aura pertarungan kedua keris saling berbenturan, menimbulkan suara dan energi yang membuat prajurit kedua kerajaan tertegun menyaksikan. Keris Surya Panulu dengan tangan kanan diangkat tinggi oleh Danang Sutawijaya, dan diarahkan keris keramat itu ke arah Joko Tingkir. Sebuah sinar putih yang menyilaukan keluar cepat dari ujung keris mengarah ke dadanya. Dengan tangkas, Joko Tingkir menangkis dengan kekuatan keris Kiai Sangkelat. Berulang kali Joko Tingkir mengerahkan sangkelat ke kiri dan ke kanan, mematahkan serangan Surya Panulu. Untuk kedua kali Danang Sutawijaya mengangkat keris Surya Panulu, serta mencoba mengarahkan ujung Surya Panulu ke arah kening Joko Tingkir. Sebuah sinar putih kembali menyerang ke arah Joko Tingkir. Kali ini Joko Tingkir tidak mampu menangkis dan sinar putih itu mengenai tepat kening bagian kanan, dan darah mengalir dengan deras. Walaupun terluka, Joko Tingkir masih mampu bertahan. Kedua keris keramat saling menyerang ke tubuh lawannya. Beberapa kali keris Surya Panulu mengenai tubuh Joko Tingkir. Begitu juga keris Kiai Sangkelat, juga sempat mengenai bagian pelipis Panembahan Senopati. Darah mengalir dari beberapa bagian dari tubuh Joko Tingkir, yaitu dari dada, paha kanan, perut sebelah kiri, serta tengkuknya, sementara darah dari pelipis membasahi mata kanan Panembahan Senopati. Setelah bertarung selama 1,5 jam, keduanya merasakan letih yang sangat. Diputuskan untuk mengakhiri pertarungan hari itu. Tidak ada yang menang atau kalah di antara keduanya. Saat perang terjadi hal tidak terduga. Gunung Merapi yang letaknya tidak jauh dari posisi mereka, tiba-tiba meletus. Laharnya turun melewati Sungai Opak dan menghantam tenda-tenda milik prajurit Sultan Hadiwijaya. Selain itu, banyak prajurit Sultan Hadiwijaya yang menjadi korban meletusnya Merapi. Melihat hal itu, Joko Tingkir langsung menarik mundur para prajuritnya. Dalam perjalanan pulang, ia mampir ke makam Sunan Tembayat. Anehnya, gerbang makam tersebut tidak bisa dibuka. Karena kejadian itu, Sultan Hadiwijaya merasa ajalnya sebentar lagi. Benar saja, ia jatuh dari gajah yang ditumpanginya. Setelah kejadian itu, kesehatan Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir langsung menurun. Ia langsung memanggil anak-anaknya, salah satunya Pangeran Benowo. Ia berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menaruh dendam kepada Sutawijaya. Bagaimanapun juga, Sutawijaya adalah anak tertua dari Sultan Hadiwijaya. Perang yang terjadi antara kedua belah pihak adalah takdir yang harus dilewati. Tak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir wafat. Ia dimakamkan di desa sang ibu, yang bernama Desa Butuh, Sragen, Jawa Tengah. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, Pajang mulai mengalami kemunduran, karena terjadi perebutan tahta. Putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya yang bernama Arya Pangiri, saling bersaing untuk menjadi raja. Pemerintahan Pangeran Benawa hanya berlangsung singkat karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1586, kekuasaannya pun berakhir, tanpa meninggalkan putra mahkota. Atas kebijakan Sutawijaya, Pajang kemudian dijadikan negeri bawahan Mataram. Riwayat kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada 1618, saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung. Keris Kiai Sangkelat, setelah dipegang Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, sempat berpindah-pindah tangan.
Tidak kurang ada 3 orang tokoh ternama di masa lalu, yang pernah memegangnya. Keris ini telah menjadi legenda di tanah Jawa akan kesaktiannya. Hanya keris Kramat Surya Panuluh, yang mampu mengalahkannya. Keris Surya Panuluh, setelah terakhir dipegang oleh Panembahan Senopati, moksa selamanya. Hal itu dilakukan Panembahan Senopati dengan menyembunyikan keris tersebut, di tubuh perkutut yoni berwarna putih. Yang mempunyai 3 katuranggan, yaitu Rajekwesi, Jambul Garuda dan Ombak Segoro. Keris Surya Panuluh hilang selamanya, bersamaan dengan dilepaskannya perkutut keramat itu. Sementara, keris Kiai Sangkelat, setelah terakhir dipegang oleh keturunan Joko Tingkir, hilang selamanya. Keris ini disimpan di dalam perkutut yoni, dan dilepas ke alam bebas. Perkutut yoni ini yang memiliki tingkat energi yoni, sebesar 8.2 dari skala 0 sampai 10. Dan mempunyai ciri mati, jumlah sisik kaki sejumlah 23 buah. Adapun alasan saat itu, keris Sangkelat disimpan di dalam tubuh perkutut, karena banyak orang ternama di zaman dahulu, yang berkeinginan merebut keris ini. Tetapi sesuai takdirnya, keris Kiai Sangkelat hanya akan muncul sekali lagi, pada tanggal 1 Maret tahun 2034. Bersamaan saat terjadi goro-goro di Republik ini, di mana pada saat itu akan meletus kerusuhan besar, terjadi banyak pertumpahan darah antara sesama anak bangsa, terkait perebutan kekuasaan kepemimpinan bangsa ini. Tidak kurang memakan 5.100 korban jiwa yang melayang. Kerusuhan ini akan terjadi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Banyak korban jiwa yang mati, diakibatkan tertembus timah panas yang dilepaskan aparat, karena kondisi saat itu sangat chaos. Hal ini diperparah, dengan banyaknya aparat, yang nantinya akan bermain mata dengan salah satu kelompok. Sahabatku mania, demikianlah keberadaan keris Kiai Sangkelat di masa lalu dan masa depan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu melindungi bangsa ini dari segala cobaan. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi, dalam Ensiklopedi Perkutut Yoni episode mendatang. Salam, Prawiro.